Aku senantiasa ada di dalam rencanamu, Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikan ku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerahnya kita masih boleh melakukan aktivitas kita pada hari ini. Dan sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita dan pekerjaan-pekerjaan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita mau dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kami hingga sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, hari yang baru yang Tuhan masih berikan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan, sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami pada hari ini, terlebih dahulu kami mau dikuatkan oleh firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan berkati kami semua supaya firman Tuhan boleh tinggal di dalam hati kami, menjadi pedoman kami di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia 33 ayat 14 sampai 15. Yeremia 33 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayat 14 sampai 15. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Sampai sedemikian firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak terasa kita sekarang berada di minggu-minggu Advent. Dan setelahnya kita akan disibukkan dengan perayaan Natal. Dan tidak lama kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Tidak terasa hari-hari kita sepertinya berlalu dengan cepat. Karenanya saudara-saudara, mari kita mempergunakan waktu yang Tuhan beri dengan sebaik-baiknya. Nah, saudara-saudara, di waktu-waktu Advent ini kita sedang berada di masa-masa penantian. Kita menantikan peringatan akan kelahiran Kristus. Kita menantikan Kristus yang akan datang ke dunia ini, yang akan lahir ke dunia ini. Dan juga kita akan menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali ke dunia ini sebagai hakim yang agung yang akan menghakimi semua manusia. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca nats Alkitab yang menjadi renungan kita di pagi hari ini, nats ini merupakan nubuatan Nabi Yeremia tentang kedatangan seorang raja mesianis yang berasal dari keturunan Daud. Nubuatan ini mengarah kepada kelahiran Yesus Kristus yang akan menjadi raja yang penuh dengan keadilan dan kebenaran. Nah, hal yang menarik dari nubuatan ini adalah Yeremia menubuatkan tentang janji kelahiran Yesus atau tunas Daud ini sekitar lebih kurang 600 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus itu sendiri. Dan nubuatan ini bukan sekedar janji, namun benar-benar terjadi.
Kristus lahir ke dunia, membawa keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara, dari nats ini kita dapat melihat bahwa janji Tuhan itu adalah iya dan pasti. Apa yang Tuhan sudah janjikan akan ia tepati. Janjinya adalah abadi. Karena itu, saudara-saudara, kita juga diingatkan agar tidak ragu-ragu terhadap semua janji Tuhan. Seperti yang disebutkan dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan memberi kesempatan kepada kita, supaya di sepanjang sisa hidup kita hidup berkenan kepada Tuhan. Sehingga pada waktu kedatangannya sebagai hakim yang agung itu, kita memperoleh janji keselamatan yang Tuhan janjikan bagi anak-anaknya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Yeremia 33 ayat 14, sesungguhnya waktunya akan datang. Karena itu kita diajak untuk mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Kita diajak untuk senantiasa hidup berkenan kepada Allah. Dan tentu kita juga harus bersiap menyambut kelahiran Kristus ke dunia ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kelahirannya. Selamat bersiap menantikan kelahiran dan kedatangan Kristus ke dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah membaca satu bahagian dari firman-Mu, dan kami sudah merenungkan firman-Mu. Tuhan, ajarilah kami, supaya kami sungguh-sungguh bersiap Tuhan, mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami, untuk menyambut kedatangan kelahiran Kristus ke dunia ini. Bapa di dalam surga, Tuhanlah yang terus bersama-sama dengan kami, Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami, sehingga kami juga boleh bersuka cita di saat kedatangan Kristus, pada waktu kami juga memperingati kelahiran Kristus ke dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga pada saat ini untuk semua ibadah dan perayaan-perayaan Natal yang sebentar lagi akan kami laksanakan Tuhan di seluruh dunia ini. Tuhan, kami mau berdoa, biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang merayakan perayaan ibadah Natal ya Tuhan. Supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan kondusif. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam perayaan-perayaan Natal. Biarlah kiranya perayaan Natal yang kami lakukan juga pada tahun ini ya Tuhan, boleh semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan biarlah Tuhan yang bersama-sama terus dengan kami anaknya. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk semua kebaikan Tuhan. Kami akan mengakhiri juga renungan ini Tuhan. Dan kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami pada hari ini. Biarlah tangan Tuhan yang senantiasa menolong dan menyertai kami untuk setiap hal yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang menjaga dan mengawal kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Mari kita menghujungi doa ini dengan doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.